Ya, kembali di Livestock bukan bermaksud untuk merasa pesimis terkait dengan revitalisasi ataupun pertimbangan di wilayah luar Batang ini. Namun kalau kita lihat dari track record-nya, kayaknya belum ada portfolio lah ya yang baik terkait dengan wisata bahari di Jakarta gitu. Kalau ingat soal waterway, kemudian ini juga akhirnya mangkrak dan lain sebagainya. Kalau di Ancol ini dikelolanya oleh wisata, swasta maksud saya. Nah, Anda melihatnya seperti apa, Mas Yoga? Ya kalau Mas Miki tanyakan, sampai dengan sekarang memang Jakarta belum punya satu kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah DKI sendiri dengan bagus. Bahkan kalau kita bicara soal kota tua aja ya, tepi sungainya di kota tua sendiri bisa dilihat hari-hari sekarang kan, airnya hitam, bau gitu kan, bahkan orang enggan datang ke sana gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau ini bicara soal penataan sebenarnya ya, penataan ini nanti jadi, siapa yang akan memelihara? Karena persoalan utamanya kita tuh di pemeliharaan sebenarnya. Swasta bangun CSR selesai, tapi begitu masuk ke pemeliharaan, ke pengelolaan, nah ini kita yang jeleknya di situ. Kita lebih suka bangun daripada memelihara gitu. Nah, kelebihannya kalau kita bicara di Monas, Monas ini kan semua satu paket. Dia bangun, dia pengelola, dia pelihara. Kalau jelek, pengunjung tidak akan datang karena semua resiko ditanggung dia gitu. Nah, kalau kita mau serius seperti ini, maka kuncinya ada di pengelolaan dan pemeliharaan tadi. Nah, kalau kembali ke kawasan wisatanya tadi ini dikembangkan, bagus gitu. SKPD siapa yang akan ditugasin untuk mengelola dan memelihara? Karena pintu masuknya di situ sebenarnya. Kalau pengelolaannya itu artinya mereka bekerja dengan profesional, gitu kan? Maka kita bisa bermimpi suatu saat ini akan menjadi salah satu contoh awal penataan kawasan bahari yang lebih berkelanjutan. Gitu. Tapi kalau kita lihat wisata bahari dalam tanda kutip ya, setidaknya wisata bahari itu sesuatu yang berdekatan dengan sungai atau laut, begitu ya. Tapi kalau kita lihat yang banjir Kanal Timur itu cukup berhasil juga dong. Setiap sore banyak masyarakat sekitar yang datang ke situ, gelar tikar, makan bersama. Itu kan ya tamasya murah tapi kawasan hijau gitu. Karena kita sebenarnya seperti yang tadi saya katakan dari awal, warga Jakarta tuh sangat haus terhadap keberadaan ruang-ruang publik. Kita ini merindukan ruang bisa makan bersama keluarga di luar, di taman gitu kan, sambil duduk-duduk, lesehan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kalau kita bicara di Kanal Banjir Timur ini dapat mereka gratis datang, tinggal bawa makanan, gelar tikar, makan pagi atau sore atau liburan di situ selesai. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini setiap sore ini nanti ya jam 4 sampai jam 6-an itu orang pada nongkrong di situ. Nah, tapi sempat lihat nggak itu KTP-nya DKI Jakarta atau bukan? Itu yang jadi PR sebenarnya. Nah, kalau kita tadi optimis bahwa penataan kawasan luar Batang ini tujuannya adalah mengembalikan ruang publik, menjadi tempat wisata yang terbuka untuk warga. Sebenarnya nilai positifnya banyak, gitu. Tetapi ini hanya bisa terwujud kalau dari awal tadi kita punya perencanaan yang matang, pengelolaan dan pemeliharaan yang jelas, gitu ya. Terus kemudian yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Karena apa? Hidup matinya suatu kawasan itu justru ada di partisipasi masyarakat. Berarti ini untuk luar Batang PR-nya masih sangat banyak sekali, Mas Yoga. Ada juga yang akan ada di sini juga saya dengar ada pemisahan antara warga yang tinggal di darat dan ada juga warga yang tinggal di sungai. Kemudian dibeda-bedakan kan, yang dapat yang KTP-nya DKI Jakarta itu yang dapat rusunawa, sementara yang KTP-nya di luar Jakarta itu hanya dapat tiket atau akomodasi untuk pulang ke tempat masing-masing. Berarti PR-nya masih sangat panjang, tidak berhenti sampai di sini. Karena itu ada 3 yang tadi saya katakan persoalan yang diselesaikan sekarang ini. Satu yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air nanti adalah kepada penyelesaian fisik infrastruktur penataan badan air dengan sipil dan seterusnya. Berarti mereka hanya berpikir soal teknis. Teknik. Kemudian yang kedua adalah masalah rumah susun, ya, pemindahan warga dari luar Batang ke Rusunawa yang terdekat. Gitu kan, artinya lebih kepada masyarakatnya gitu. Nah, ketiga yang tidak kalah penting yaitu penataan lingkungannya sebenarnya. Ya kan, penataan lingkungan itu tidak hanya soal air kotornya saja, tapi juga ruang terpubliknya, kemudian penghijauan kawasan sekitarnya. Nah, 3 hal ini yang menurut saya perlu dilakukan dalam bentuk cetak biru yang matang. Untuk tadi. Perencanaan yang serupa, RTH yang di Kalijodo sudah seperti yang Anda sampaikan? Ya, kalau di Kalijodo ini kan persiapannya cukup lama ya. Kalau kita bicara soal desain, justru saya ingat sejak tahun 2002 sudah ada desain kasarnya. Padahal gitu. Sementara setelah luar Batang ini akan ada Kamal Muara dan juga Kali Blencong yang ada di Marunda. Berarti ini
Anda belum pernah melihat blueprint atau perencanaan matang dari kedua proyek yang akan dua lokasi ini ya. Dua lokasi ini yang bisa saya kasih informasikan ini sebenarnya lebih kepada penataan jalur hijau sebenarnya. Jalur hijau dari tepi bantaran sungai ya. Yang kembali lagi tujuan utamanya adalah membebaskan kawasan-kawasan banjir. Tetapi yang perlu didetailkan lagi adalah rencana penataan ruang publiknya. Tamannya seperti apa, berapa biayanya, pembangunannya berapa lama gitu kan. Nah, ini yang seringkali tidak disiapkan. Ya, kita berharap semoga perencanaan yang matang ada pada dua tempat yang akan direlokasi nanti. Insya Allah harusnya begitu. Karena sejauh ini masyarakat belum ada bayangannya akan seperti apa nanti. Mas Yoga, terima kasih sudah bergabung di Landstalk. Semoga bermanfaat. Demikianlah dialog Landstalk kita hari ini. Pemirsa, Anda juga bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Oki Adrian. Dan saya Nasiti Lestari. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.